bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Lindong jelas menyadari kekuatan api iblis nirvana itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan, para ahli yang telah melangkah ke 3 Yuan Nirvana Stage, sangat takut padanya. Jika itu digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang sangat kuat. Tentu saja, semua orang menyadari kekuatan api iblis nirvana. Namun, semua orang yang mengalami kesengsaraan, melihatnya sebagai pemandangan yang menyakitkan, dan mereka semua memohon agar benda ini lenyap dengan sekuat tenaga. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan, atau ambisi liar untuk berpikir tentang menundukkan api iblis nirvana seperti yang dilakukan Lindong saat ini. Lindong jelas seseorang yang melakukan hal-hal dengan cara yang tegas dan keras. Setelah memutuskan, ia berhenti menunda lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan Yuan dan energi mentalnya yang agung, tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Bas-bas. Sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong. Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit Nirvana Demon Flame. Setelah itu, api dikumpulkan menuju tempat tertentu, seolah-olah ia sedang menggiring kambing menuju kandangnya. Pada saat ini, Nirvana Demon Flame berwarna hitam terbakar dengan ganas. Namun, hal ini yang awalnya dapat menyebabkan banyak orang mengalami kesusahan dan merasa takut, saat ini menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuannya. Ini karena energi mental dan energi Lindong telah melilitnya dengan tegas, terlepas dari bagaimana itu memancarkan kekuatan mencair, itu masih tidak dapat mengisi keluar dari pengepungan ini, yang bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun, itu jelas tugas yang mustahil jika hanya mengandalkan Yuan Power dan energi mental, yang Lindong gunakan untuk mengelilingi Nirvana Demon Flame ini. Nirvana Demon Flame terlalu ganas dan brutal. Individu biasa tidak akan bisa memaksanya ke batasnya. Namun, Lindong jelas mengantisipasi situasi semacam ini sebelumnya. Jika Nirvana Demon Flame sangat sederhana untuk ditundukkan, hal ini kemungkinan tidak akan terlalu langka. Berdengung. Suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat. Segera, cahaya putih dengan lembut memotong melalui pengepungan, dan bergegas keluar. Sejumlah besar cahaya putih hangat ditangguhkan di depan Yuan Power dan energi mentalnya. Dalam menghadapi cahaya ini, bahkan api iblis nirvana liar dan liar sebenarnya menyusut sedikit. Cahaya putih membengkak, dan menyusut tak terduga. Sekilas, orang bisa melihat bahwa ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Perasaan yang tak terlukiskan dengan samar menyebar darinya. Satu-satunya hal dalam tubuh Lindong, yang bisa menaklukkan Nirvana Demon Flame ini adalah jimat batu kuno misterius ini. Bahkan, Lindong saat ini tidak dapat mengungkap semua misteri jimat batu ini, yang telah di tangannya selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh seni bela diri dari masa itu sebagian besar tidak berguna baginya. Lagi pula, seni bela diri yang dia dapatkan saat ini, bukan lagi yang biasa. Pencipta seni bela diri ini semuanya adalah individu-individu hebat yang terkenal. Oleh karena itu, seni bela diri yang telah mereka habiskan dengan upaya besar untuk menciptakan, sudah pada tingkat yang bahkan, jimat batu mengalami kesulitan untuk meningkat. Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu ini. Namun, semua upayanya, akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ini karena, setiap pemeriksaan, sama seperti menenggelamkan batu ke lautan, dan jimat batu tidak memberinya respons sedikit pun. Ini tidak diragukan lagi, menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Karena semakin banyak waktu berlalu, ia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Lagi pula, jimat batu ini ada di tubuhnya. Jika dia berada di saat yang sangat berbahaya dan kritis, paling tidak, jimat batu akan secara naluriah segera campur tangan. Ini kurang lebih akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan gugusan Nirvana Demon Flame.
Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut. Itu mungkin terlihat lemah, tetapi itu sangat kuat. Bas. Setelah jimat batu ditangguhkan untuk sesaat, beberapa benang cahaya berwarna putih akhirnya keluar dari sana. Mereka saling berhubungan satu sama lain, dan langsung membentuk jaring besar yang menutupi api iblis Nirvana. Nirvana Demon Flame secara alami tidak mau ditangkap, ketika berhadapan dengan jaring cahaya yang sedang mengisi daya. Segera, sebuah bibit api bergoyang. Kekuatan lelehnya menyebar, dan melelehkan jaring cahaya. Sis. Namun, pencairan ini jelas tidak menghasilkan gulma seperti efek mudah. Jaring cahaya putih pucat itu mungkin tampak lemah, tetapi itu tidak bergerak, bahkan, di bawah kekuatan leleh itu. Cara itu seolah-olah kemampuan mencair Nirvana Demon Flame benar-benar tidak efektif melawannya. Jaring cahaya kebal terhadap kekuatan leleh ini. Ini secara alami telah sangat mengurangi taktik Nirvana Demon Flame. Jaring cahaya bergegas, dan segera menutupi api iblis Nirvana di dalamnya. Setelah itu, api iblis Nirvana tidak dapat membebaskan diri, terlepas dari bagaimana itu berjuang. Menghancurkan tekanan besar, pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini, sebelum dia tersenyum. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan jimat batu itu keluar. Itu langsung muncul di jaring cahaya, dan cahaya putih hangat dipancarkan. Di bawah hamburan cahaya ini, Nirvana Demon Flame yang semula berjuang keras, akhirnya menjadi sunyi senyap. Kemampuan jimat batu sekali lagi melebihi harapan Lindong. Nirvana Demon Flame, yang telah membuatnya sakit kepala sebelumnya, telah tunduk dengan patuh padanya. Ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mendesah pelan sekali lagi. Jimat batu ini memang misterius. Mengumpulkan, batu itu sangat menekan api iblis Nirvana, ketika jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar. Segera, api iblis Nirvana di dalamnya ditekan, dan mulai menyusut dengan cepat. Banyak riak liar dan kekerasan terus-menerus tersebar darinya. Namun, di hadapan tekanan dari jimat batu, itu tidak mungkin menyebar. Ukuran Nirvana Demon Flame menjadi semakin kecil. Namun, warnanya menjadi semakin dalam. Samar-samar, riak destruktif muncul darinya. Kelompok besar Nirvana Demon Flame mulai menghilang, dan menggantinya dengan 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, titik-titik ini membengkak sedikit, sebelum akhirnya benar-benar memadat menjadi seukuran ibu jari. Manik-manik berwarna hitam berukuran 5 ibu jari ini, diam-diam tergantung di dalam jaring cahaya. Mereka benar-benar diam, tetapi mereka memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Nirvana Demon Flame sebelumnya, sebenarnya telah langsung ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam berapi-api. Sebuah kegembiraan melonjak di hati Lindong, ketika dia melihat manik-manik hitam unik berukuran 5 ibu jari ini. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkeram dengan kedua jarinya, dan manik-manik hitam muncul di antara mereka. Manik-manik hitam yang terbentuk dari penggumpalan api iblis Nirvana ini tidak panas. Sebaliknya, mereka sedikit kedinginan. Namun, Lindong menyadari bahwa, setelah hal kecil ini menjadi merajalela, itu mungkin cukup untuk mengurangi 3 ahli tahap Nirvana Yuan menjadi kondisi yang sangat menyedihkan. Hal ini, sebut saja Nirvana Fury Thunderbat, gumam Lindong. Lindong bermain dengan manik berwarna hitam ini. Meskipun menekan semua api iblis Nirvana di tubuhnya, ia hanya mendapatkan 5 bat guntur api Nirvana. Namun, dia percaya bahwa, hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Ini benar-benar kesengsaraan Nirvana dengan hadiah besar, gumam Lindong. Lindong menjentikkan jarinya dan menyimpan manik-manik guntur api Nirvana itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Segera, suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang Lindong belum pernah rasakan sebelumnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya, dan berderap seperti air banjir, tampak kuat dan ganas. Senyum puas perlahan naik ke wajah Lindong. Setelah 4 bulan menjalani latihan pahit, kekuatannya juga mengalami transformasi yang mengguncang semua orang. Arusnya berbeda dengan langit dan bumi, dibandingkan dengan ketika baru saja memasuki harta karun kuno. Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan Nirvana, pasti dapat dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa,
bahkan di seluruh medan perang kuno ini. Meskipun pasti ada orang yang lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut. Saat ini, ia memiliki banyak kartu truf, dan ia kesulitan untuk menemukan yang cocok di antara ketiga ahli panggung Yuan Nirvana. Bahkan, para ahli yang telah melangkah ke 4 Yuan Nirvana Stage, kemungkinan akan merasa sulit untuk mengalahkan Lindong. Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Dia merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya sedikit. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada aktivitas yang tidak biasa, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan. Sebuah kepompong cahaya raksasa melayang di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari Sungai Pil. Cahaya berwarna hitam dan putih terdiam di sekitarnya. Aura hidup dan mati yang padat menyebar terpisah, tampaknya telah berkembang menjadi cincin kehidupan dan kematian. Saat ini, kepompong ringan ini pasti membesar puluhan kali, dibandingkan 4 bulan lalu. Lindong juga bisa merasakan aura yang awalnya lemah di dalamnya, tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang mengejutkan. Yang paling penting, Lindong mulai merasakan aura daging yang asli dari dalam kepompong ringan itu. Marten kecil memiliki tubuh roh iblis, dan pastinya tidak memiliki daging. Namun, aura seperti itu sebenarnya muncul di dalam kepompong ringan ini pada saat ini. Tampaknya efek pil samsara benar-benar mulai dilepaskan. Dia harus segera menyelesaikannya. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri, saat dia merasakan aura darah yang layu. Marten kecil sudah memasuki retret yang dalam selama 4 bulan. Jika tidak ada yang terlalu tak terduga terjadi, kemungkinan dia akan segera keluar. Marten kecil yang keluar akan menjadi Marten surgawi yang asli, yang berdiri di puncak rantai makanan di dunia binatang iblis. Hati Lindong sangat ingin tahu tentang Marten kecil dalam kondisi itu. Kepompong cahaya hitam dan putih yang besar, diam-diam melayang di dalam Sungai Pil. Lingkaran hidup dan mati melayang di sekitarnya, berubah menjadi berbagai pemandangan aneh. Gelombang demi gelombang aura darah, dan daging yang padat bergoyang di dalam lingkaran cahaya hidup dan mati. Samar-samar, ada keganasan yang samar-samar hadir, yang sulit disembunyikan, menyebar di dalam aura. Seolah-olah kepompong ringan itu melahirkan binatang buas yang sangat ganas. Lindong berdiri di samping Sungai Pil. Matanya sedikit cemas saat dia melihat kepompong tersebut, yang cahayanya membesar, dan menyusut tak terduga. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Little Marten, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Membentuk tubuh fisik bukanlah gerakan biasa. Bahkan, para ahli yang telah melangkah ke 9 Yuan Nirvana Stage, tidak dapat melakukan sesuatu seperti ini. Karenanya, secara alami ada sejumlah besar risiko yang terlibat. Sudah bertahun-tahun sejak Lindong berkenalan dengan Little Marten. Yang terakhir juga memainkan peran penting pada Lindong bisa, sehingga ia mencapai tahap seperti ini. Keduanya bisa dianggap memiliki hubungan yang cukup dalam. Jika ada kecelakaan terjadi pada Little Marten di sini, kemungkinan itu akan menjadi pukulan yang cukup besar bagi Lindong. Kamu tidak boleh mati pada saat seperti itu. Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. 2R. Lindong setengah jalan bergumam dengan dirinya sendiri, ketika kepompong cahaya yang telah diam selama 4 bulan ini, tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Gelombang udara liar dan keras menyebar terpisah, mengangkat gelombang di Sungai Pil ini. Kejadian yang tiba-tiba ini, juga menyebabkan Lindong terkejut. Matanya buru-buru menoleh, hanya untuk melihat dari permukaan kepompong cahaya itu, benar-benar mulai memperlihatkan lapisan kilau ungu hitam. Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas, tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong cahaya, ketika warna ungu hitam muncul. Di bawah kekuatan pengisapan liar dan keras ini, bagian dalam Sungai Pil segera menjadi kacau. Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Nirvana Ki, melonjak keluar dari dalam Sungai Pil. Akhirnya, itu benar-benar dibebankan ke kepompong ringan, seperti semburan air yang dituangkan ke dalamnya. Menghisap, Nirvana Ki baru saja melakukan kontak dengan kepompong itu, ketika langsung disedot ke dalamnya, tanpa memancarkan aktivitas apapun. Nirvana Ki terhisap dengan liar ke kepompong. Namun, kepompong ringan itu seperti lubang tanpa dasar. Terlepas dari berapa banyak Nirvana Ki mengalir ke dalamnya, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Mata Lindong sedikit terkejut, ketika dia melihat sungai pil yang terhisap. Dia bisa merasakan bahwa, Nirvana Ki yang sedang dikumpulkan di dalam sungai pil, sedang dengan cepat diserap oleh kepompong cahaya, dengan kecepatan yang mengejutkan. Tingkatan keserakahan yang menakjubkan. Tidak heran Little Marten mengatakan bahwa, membentuk tubuh fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bukan karena pil river ini, kemungkinan tidak akan ada jumlah energi yang cukup untuk ditelan Little Marten, bahkan, jika Lindong memberikan semua pil nirvananya jatuh. Dengan sejumlah besar nirvana ki yang dituangkan, kilau ungu hitam pada kepompong cahaya juga menjadi semakin padat dan dalam. Di bawah tatapan fokus Lindong, penyerapan serakah semacam ini berlanjut sepanjang hari. Sikap serakah itu menyebabkan kepala Lindong merasa sedikit mati rasa. Marten surgawi ini sebenarnya semenakutkan ini. Jumlah energi yang dibutuhkan sebenarnya telah mencapai tingkatan seperti itu. Untungnya, melahap yang tidak terkendali seperti ini tidak berlangsung lama. Kalau tidak, kemungkinan bahkan, dengan pil river sebagai fondasi, Little Marten masih bisa menelannya sepenuhnya. Retak. Jenis menelan yang tidak terkendali ini berlangsung sampai sore hari berikutnya, ketika suara sedikit retak tiba-tiba memasuki telinga Lindong. Suara ini tidak nyaring, namun, itu sangat menusuk telinga, ketika Lindong mendengarnya. Segera, seluruh tubuhnya bergetar, dan matanya melihat ke arah kepompong cahaya yang benar-benar berubah menjadi warna ungu kehitaman. Matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia melihat tapak garis retak perlahan menyebar. Dia sadar bahwa retret Little Marten akan segera berakhir. Garis retak muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, Lindong tanpa berkedip, matanya menyebar ke seluruh kepompong cahaya. Cahaya hitam ungu misterius dan gelap, merembes keluar dari dalam garis retak itu. Aura sengit semacam itu menjadi semakin padat. Retak. Sebuah kepompong cahaya akhirnya jatuh dari sana, ketika jumlah garis retak telah mencapai batasnya. Bang! Fragmen kepompong ringan yang jatuh ini, muncul persis seperti tekanan terakhir yang akan memicu letusan seperti gunung berapi. Pada saat itu, kepompong cahaya besar langsung meledak di depan mata Lindong yang menyusut. Cahaya ungu hitam yang tak tertandingi yang begitu megah, langsung dibebankan ke awan, muncul seperti atrium. Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius hitam keunguan pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah cahaya ungu hitam yang meresap. Sosok hitam besar yang tak tertandingi perlahan-lahan berkumpul di tempat itu. Setelah itu, suara hembusan muncul. Kelelawar ungu hitam besar, dengan ukuran sekitar 200 kaki ditembakkan dari cahaya terang. Itu mengipasi sedikit dan badai liar, dan kekerasan menyapu area. Sayap kelelawar raksasa mengepak, dan sepasang mata berwarna ungu pudar muncul dari dalam tirai hitam ungu. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melolong tajam. Melolong. Sebuah suara melolong aneh dan unik yang tampak nyata, membawa semacam kegembiraan dan kebahagiaan liar yang tidak bisa disembunyikan, karena menyebar di tirai cahaya dengan cara memekakkan telinga. Sungai pil di bawah juga terguncang ke titik, di mana banyak ombak besar diciptakan. Gelombang sonik itu menyebar ke segala arah, dan Lindong juga terbungkus di dalamnya. Melihat ini, Lindong melambaikan tangannya, dan penghalang cahaya melingkar menyebar dari dalam tubuhnya, menutupi dirinya di dalamnya. Boom! Boom! Gelombang sonik menghantam penghalang cahaya emas, menyebabkan gelombang riak intens muncul di atasnya. Namun, itu tidak sepenuhnya pecah. Lindong tidak peduli tentang riak di penghalang cahaya emas. Matanya menatap tajam ke langit. Tirai cahaya ungu hitam di tempat itu, secara bertahap menghilang. Setelah itu, binatang iblis sekitar 100 kaki besarnya, yang memiliki dampak visual yang mengejutkan, muncul di depan matanya. Itu adalah iblis bis besar 1000 kaki, yang berwarna ungu hitam. Sepasang sayap kelelawar besar perlahan-lahan menyebar di belakangnya, muncul untuk menutupi langit dan matahari seperti itu. Kedua lengan ungu hitamnya tebal dan besar. Tampaknya ada beberapa simbol misterius yang melintas di atasnya, memancarkan perasaan menakutkan saat melihatnya. Lengan-lengan itu luar biasa besar, dan kuku mereka yang tajam, berkelap-kelip karena kedinginan. Ketajaman semacam itu yang sedemikian rupa, sehingga Lindong merasa tubuhnya berubah dingin setelah melihatnya.
Dia tidak ragu bahwa sepasang cakar ini memiliki kekuatan yang menakutkan, yang bisa dengan mudah menembusnya. Keributan. Binatang yang sangat besar itu menggantung di langit. Sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya mengepak perlahan, karena aura yang tidak bisa dideskripsikan, yang keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan, langit itu sendiri tampak agak redup di bawah aura ini. Ini adalah binatang menakutkan yang benar-benar tiada taranya. Perasaan semacam ini yang sedemikian rupa, sehingga bahkan naga hijau, yang Lindong lihat sebelumnya, tampak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan itu. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Marten Celestial Iblis, gumam Lindong, setelah melihat binatang besar ini, yang menyebabkan dia merasakan sejumlah besar tekanan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi terkejut, ketika dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia selalu mendengar Marten kecil menyombongkan dirinya sendiri, mengatakan betapa kuat dan tak terkalahkannya itu. Namun, Lindong tidak pernah menempatkan kata-kata itu di dalam hatinya. Hanya setelah dia secara pribadi melihat tubuh Marten Celestial Iblis yang sebenarnya, dia tidak punya pilihan selain untuk percaya, bahwa suku ini mungkin benar-benar memiliki aura mendominasi yang mengerikan, yang dapat melahap suku naga. The Heaven Demon Marten melayang di langit saat melolong ke arahnya. Jiwa yang melolong, hanya melemah secara bertahap setelah waktu yang lama. Perlahan-lahan menurunkan kepalanya, setelah itu, dan sepasang mata ungu hitam misterius dan unik memandang ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya membuat kontak dengan mata itu, tetapi tidak menyusut kembali, karena aura yang menggerakkan jiwa yang terakhir itu Little Marten. Bang! Kontak mata berlangsung sesaat, sebelum kilatan dingin yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari Celestial Demon Marten. Kedua sayapnya mengepak, dan benar-benar berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar. Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus tubuh tiga ahli tahap Yuan Nirvana, secara langsung menembak ke arah Lindong. Adegan ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Matanya hanya menatap sepasang mata ungu hitam. Penutup tubuh emas yang awalnya melilit tubuhnya, secara otomatis tersebar pada saat ini. Lindong bisa melihat emosi yang akrab di dalam sepasang mata itu. Dia tidak percaya bahwa Marten kecil akan menyerangnya. Swoosh! Kecepatan Little Marten sangat cepat, sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan pada saat ini. Setelah hanya sekejap, itu menembus melalui langit, membawa bayangan gelap yang sangat besar, saat muncul di udara di atas Lindong. Tekanan itu cukup untuk menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Bang! Mata ungu hitam Marten kecil menatap Lindong. Jenis cahaya dingin yang tajam menjadi semakin padat. Detik berikutnya, cakar itu diayunkan keluar. Namun, cakar itu tiba-tiba berubah arah, tepat ketika hendak melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Sebaliknya, itu benar-benar menabrak ruang kosong di belakang Lindong. Suara Little Marten yang agak dingin terdengar di ruang ini, setelah angin tajam dari cakarnya keluar. Keluar sekarang, teriak Marten kecil, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.